udara mulai tercemar, dan air mulai kotor. Itu semua disebut dengan pencemaran lingkungan. Nah, jadi teman-teman, pencemaran air terjadi karena adanya pembuangan sampah ataupun limbah ke dalam sumber air atau saluran air kita. Nah, hal tersebut mengakibatkan air menjadi bau, kotor, dan menjadi sarang penyakit. Tentu saja, apabila sampah dan limbah terus bertumpuk di saluran air kita, maka akan mengakibatkan banjir. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau tanah yang kita injak setiap hari ini sebenarnya lagi sesak napas? Kita sering fokus sama polusi udara, tapi lupa kalau ada krisis besar tepat di bawah kaki kita. Tanah kita lagi dijajah sama 3 hal: sampah plastik, limbah kimia, dan pestisida berlebihan. Plastik itu nggak bisa hancur, dia nutupin pori-pori bumi. Sementara kimia dan pestisida, mereka membunuh mikroba baik yang bikin tanah jadi subur. Efeknya bukan cuma buat tanaman yang jadi kerdil. Zat beracun ini meresap ke dalam, masuk ke air tanah. Ingat, air yang kita minum atau pakai buat mandi itu sumbernya dari sana. Kalau tanahnya beracun, airnya juga ikut tercemar. Udara merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi makhluk hidup di muka bumi. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini membutuhkan udara untuk bernafas. Namun, kian makin hari, penurunan kualitas udara itu makin memburuk. Maka dari itu, di sini aku akan membahas apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri adalah ketika kondisi di mana udara itu mengandung senyawa kimia maupun biologi yang melebihi batas normal, sehingga hal ini tuh bisa menyebabkan penurunan kualitas udara. Juga makhluk hidup di lingkungannya itu tuh kesehatannya tuh bakal terancam. Pencemaran primer. Pencemaran primer ini adalah kondisi ketika polutannya itu berasal dari sumbernya langsung, kayak misalkan ada asap kendaraan atau pembakaran sampah. Nah, yang kedua ada pencemaran sekunder. Kalau tadi pencemaran primer itu kan dia polutannya berasal dari sumber langsung, kayak misalkan pembakaran sampah atau misalkan knalpot kendaraan bermotor gitu kan. Tapi kalau pencemaran sekunder ini tuh polutannya nggak langsung berasal dari sumbernya. Jadi polutan ini tuh kayak polutan primer yang bergabung, saling bertemu dan bereaksi gitulah satu sama lain, menyebabkan yang namanya pencemaran sekunder. Faktor penyebab dari pencemaran udara dibagi menjadi 2. Yang pertama itu karena aktivitas alam, yang kedua karena aktivitas manusia. Nah, kalau dari aktivitas alam, itu tuh contohnya seperti letusan gunung berapi atau kebakaran hutan alami. Nah, kalau misalkan dari aktivitas manusia itu contohnya seperti asap kendaraan transportasi atau juga asap industri atau juga bisa dari kegiatan rumah tangga. Dampak dari pencemaran udara itu bisa berdampak bagi kesehatan makhluk hidup di sekitar. Bagi manusia, itu bisa menyebabkan penyakit pernapasan seperti ispa, asma, atau kanker paru-paru. Yang kedua ada efek rumah kaca disebabkan oleh konsentrasi CO2 dan karbon dioksida atau CO yang tinggi. Yang ketiga itu ada kerusakan lapisan ozon, bisa dipengaruhi oleh penggunaan AC atau kulkas yang ada pendinginnya. Karena kita tahu dampaknya itu banyak banget dan luar biasa banget tentunya. Makanya di sini aku mengajak teman-teman sekalian untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker. Kalau memakai masker itu bukan hanya untuk ketika berkendara, tapi setiap keluar rumah. Masker ini bisa melindungi kita dari polusi udara serta dari virus-virus dan bakteri yang ada. Jika dibiarkan, bisa berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Cara mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan 3R. Yang pertama ada reduce. Reduce untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan yang kedua ada reuse untuk menggunakan barang yang masih layak dan bisa digunakan, dan yang ketiga ada recycle untuk mengelola barang yang masih bisa digunakan atau masih bisa dipakai. Dengan 3R, kita sebagai manusia bisa untuk menjaga lingkungan agar bisa lebih bersih dan lebih terjaga.
hal sederhana dengan cara yang pertama memilah sampah, yang kedua menanam tanaman, dan yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan. Aksi-aksi kecil ini bisa membuat perubahan bumi yang cukup besar loh.